kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pak Rizik selalu kepala sekolah sehat ya. Alhamdulillah. Pak Sarif sehat ya. Alhamdulillah. Gimana keluarga? Sehat semua? Baik Pak. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Pak, jadi saya di sini untuk pendampingan Ibu Gurianto juga mendampingi Pak Sarif selaku calon gubernur Kecamatan 7. Nah, tentu saja ini tidak terlepas dari dukungan kami selaku kepala sekolah yang mendukung sepenuhnya beserta para guru ya Pak Sarif ya. Nah, fokus kita Pak Sarif untuk pendampingan kedua ini kita merefleksi dulu ke belakang tentang beberapa hal. Ya. Tentu saja karena sepak terjang CGP ini dalam berkaitan dengan pendidikan guru penggerak itu yang inti adalah dukungan dari sekolah, terutama dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, guru dan stakeholder yang lain, PU, ya, komite dan sebagainya. Yang kedua Pak Sarif, refleksi perubahan ini, Pak Sarif ini setelah mengikuti fintech daring ya, untuk mobil untuk mobil 1.1, 1.2 dan 1.3. Yang ketiga adalah rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Tapi ada kemungkinan Pak Sarif sudah terbentuk, itu akan dimainkan. Dan yang kedua, ini ada diskusi yang harus melibatkan Pak Kepala Sekolah maupun guru dan PU, yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baik Pak Sarif, Bapak Kepala Sekolah, untuk minta waktu bisa ngobrol-ngobrol santai ya Pak. Pak Sarif ya, santai aja Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak Sarif, bagaimana dukungan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Pak Sarif jalankan? Apakah butuh dukungan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah? Jawab yang jujur ya, jangan ada Pak Didi nih. Alhamdulillah kalau dari kepala sekolah Kota mendukung saya memberikan ruang seluas-luasnya saya untuk melaksanakan apa itu menjadi program dari pendidikan penggerak. Istimewakan lah. Iya, istimewakan ya. Sebenarnya sudah terlihat sekali. Iya. Kemudian untuk dari rekan-rekan sejawat, teman-teman guru juga sama, yang mensupport apa yang bisa diberikan dikasihkan sama, sehingga program-program yang saya rancang itu bisa jalan ya. Sebenarnya dua komponen ini yang sangat penting ya. Jadi sebagai manajer sekaligus leader, kepala sekolah bisa mendukung sekaligus mengeluarkan kebijakan tentang ini. Dan yang kedua, tadi sudah bagus sekali ada dukungan dari rekan-rekan. Karena nanti rekan-rekan sejawat ini yang terus bergerak untuk sebagai imbas dari kegiatan Sarif ini ya. Dan Pak Sarif yang berikutnya di dalam kegiatan program penggerak ini tentu saja ada tantangan-tantangan. Yang dirasakan Pak Sarif, tantangan itu apa saja? Pertama adalah merubah mindset atau pola pendidikan berat ya, jadi kan tidak boleh kalau belajarnya berpusat selama ini kita bisa menunggu bahwa kita lebih banyak pusat pada dulu. Merubah itu memang butuh proses. Ini jadi tantangan juga bagi saya. Pribadi, termasuk barangkali yang lain sudah termasuk teman-teman guru. Teman-teman ya. Makanya saya mencoba melakukan itu, teman-teman juga harapannya nanti bisa
mencontoh atau paling tidak bisa merefleksikan Oh iya. hal seperti itu. Oke, oke. Terus untuk mengatasi tantangan itu Pak Syarif, kiatnya apa? Strateginya Pak? Kalau saya pertama saya coba di kelas saya sendiri. Kelas saya sendiri apalagi saya kelas 6, jadi saya berusaha untuk merubah ke arah yang pusat Paraiso berbagai kegiatan itu ya anak-anak yang terlibat aktif di sana yang menyusul dan sebagainya. Alhamdulillah bisa beberapa bisa berjalan ya. arah ke pusat Paraiso dan sebagainya. Jadi kalau ingin apa namanya mengajak guru-guru, tentunya harus diberikan dulu ya. Ada contohnya ya. Ada contohnya. Ada contohnya. Iya. Itu kan guru-guru tidak merasakan. Atau pernah ada kebijakan, silakan melihat cara Pak Syarif untuk mengelola kelas dan sebagainya. Kalau melihat langsung ke kelas tidak cuma di berbagai kegiatan itu, kegiatan yang dilakukan belajar tapi ada hubungannya itu kita libatkan teman-teman guru dari siswa yang lain nonton bareng. Oh iya. Bukan guru yang lain ya. Iya. Oke, Pak Syarif, berikutnya ingin saya tanyakan lagi ya. Kedepannya ini supaya kegiatan pendidikan itu bergerak di sekolah ini berjalan maksimal, apa yang akan dilakukan Mas Syarif? Saya akan banyak membuat sebuah inovasi kegiatan yang intinya tadi itu pertama kita berpusat pada murid, kegiatan yang bisa mereka terima dengan menarik dan menyenangkan. Harapannya dengan berbagai banyak contoh kegiatan baik itu akan menular kepada rekan-rekan kegiatan lain. Menariknya di sekolah ini kita frekuensinya sama, isinya sama. Menyenangkan. Jadi Pak Syarif itu dilakukan kapan? Ya, sebenarnya dari awal dari beberapa saat setelah saya mulai program pendidikan di Februari saya sudah coba melakukan. Oh iya. Ini mungkin ke depan ini akan lebih dimaksimalkan lagi. Apalagi kan misalnya kelas 6 sekarang lagi tidak di masa-masa akhir lagi dilanjutkan. Jadi kita akan ada program-program semuanya dengan pelepasan siswa kelas 6 dan sebagainya. Oh iya. Semuanya berpusat pada siswa dan wali murid. Ini saya sama Pak Di rencananya juga akan diundang wali murid merapatkan kegiatan akhir kelas 6 ya. Baik Pak Syarif, bagus sekali. Sekarang yang tema kedua. Nah kan dalam satu bulan ini ya, 1.1, 1.1, 1.2, 1.3 sudah dari semua ya. Karena sudah selesai 1.4 ya. Sudah nanti modul 2 hari ini pretest ya. Iya, hari ini. Jangan sekarang. Nanti kalau di rumah ya. Iya. Nah, apa yang sudah dipelajari dalam modul 1.1 sampai 1.3 ini? Misalnya Banyak hal sih yang saya pelajari dan ini menjadi kekayaan ya, pengetahuan juga. Terutama yang pertama filosofi pendidikan dan menjaga Nusantara. oh iya. Sangat luar biasa. Mungkin karena ini agak terabaikan. Orang bisa sendiri dia. Ya, yang kedua visi dan peran guru penggerak itu sendiri. Kegiatan nilai Nilai. dan sambil juga ya prakarsa perubahan. Yang ajak juga perubahan yang baik, jalan dengan baik, yang terima juga dengan baik, dan bisa berkelanjutan. Baik, itu yang penting Mas Syarif. Jadi kalau program itu hanya berdasarkan formalitas ya, tuntutan pemerintah selesai tidak berkelanjutan, itu terasa Pak, itu kurang maksimal ya. Iya. Baik Mas Syarif, yang sudah diimplementasikan di kelas Pak Syarif ini, Kalau filosofi masuk ini kan belajar sudah banyak sekali beberapa kali disarankan program dan masyarakat. iya. Bagaimana peran saya sebagai guru penggerak, ya pelan-pelan saya coba
bantu rekan guru yang lain ada yang bisa daftar. Oh, Jadi iya, itu iya. yang angkatan berapa? Iya, iya. Kali ini juga Iya. KTP. Iya, betul. Banyak nilai pembelajaran. Inovasi yang bisa mengajak rekan yang lain. Terus itu yang sebenarnya diharapkan pemerintah ya, kita sendiri Pak, karena merasa bahwa paket kegiatan ini sangat penting berdasarkan filosofi THD sih ya. Terus Mbak bisa lihat itu di kelas contoh implementasinya yang sudah ditata ya. Saya membuat berbagai inovasi program itu ada hobi baca. Oh, udah baca. Program pikir yang kemarin sudah berjalan dengan baik, tapi di semester 2 ini agak terhambat karena kondisi hujan terus Pak. Oh iya iya. Jadi halaman sering becek. Iya. Mungkin sudah berjalan dengan baik. Iya, iya. Ada kegiatan-kegiatan program juga. Itu semua adalah dari siswa yang Iya, iya. meminta belanja sama Oh. kita. Itu sharing ya. Siswa juga berinisiatif. Iya, Dan Pak Syarif juga ya Pak mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang disenangi anak-anak, ayo kita belajar sama ya. Dan ekspresi anak-anak bagaimana? alhamdulillah mereka ya senang dengan adanya hal seperti itu. Oh iya iya. Bahkan dari anak-anak di kelas lain juga pengen ikut seperti itu juga. Nah, ini penting. Padahal gurunya beda ya? Iya. Iya beda. Jadi itu diharapkan anak-anak nanti minta sama gurunya ya? Nah, sama guru kelas. SD itu kan karenanya guru kelas masing-masing. Guru kelas ya. Betul. Kita tidak bisa intervensi kelas Jangan lain. guru apa lah gitu ya? Iya. Iya. Jadi itu penting sekali tuh dari anak-anak memantul ke gurunya memberi contoh, menyontoh kelas 2, kelas 6 gitu. Ya, Pak Syarif. Untuk keyakinan kelas sudah pernah Sudah, teman kelas juga sepakatan kelas. Oh. Tadi itu sepakatan kelas. Iya, iya, iya. Anak-anak sendiri yang ikut terlibat ya? Iya. Harus mulai sama. Jadi kalimat yang anak-anak pikirkan, nilai-nilai yang mereka pikirkan kita implementasikan gitu. Bisa. Selama ini jalan ya sudah ya? Alhamdulillah Kalau melanggar konsekuensinya, anak-anak tahu juga ya? sudah tahu kan dari keyakinan kelas itu kita arahkan keyakinan kelasnya apa. Misalnya ada satu keyakinan rukun, ada yang bertengkar atau Oh, iya, iya. keyakinan kelasnya apa? Iya, iya. Rukun Pak. Nah kalau tidak rukun bagaimana? Mereka sendiri sudah bisa mengambil tindakan sendiri. Nah, itu namanya anak-anak kan masih terjadi ya Pak ya? Sehingga anak juga berarti untuk bagaimana tanggung jawabnya Ya. untuk konsekuensi dari pelanggaran itu ya, secara pelan-pelan persuasif ya, sama anak-anak ya. Dan Pak Syarif. Nah, untuk mempelajari modul 1.1 dan 1.3 itu, saya lihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki ke depannya. Untuk yang sudah baik, saya kira tadi yang saya sampaikan itu program sudah kita jalankan dan alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Yang kurang baiknya dan diperbaiki mungkin dari segi ya bagaimana kita mengelola pembelajaran itu sendiri dan juga masih banyak kekurangan yang menghadapi anak-anak terutama masih kadang butuh rasa emosi juga. Oh iya, iya. Jumlah siswanya berapa saat itu? 17. Oh 17 ya. Iya. Dengan kelas 6 ini sudah masuk masa remaja, masa kadang mereka caperannya itu Nah, berbeda. betul betul. Jadi berarti ini yang harus saya perbaiki bagaimana Iya, bisa iya. menghadapi Iya. karakter yang di usia ini. Betul. Kadang muncul lagi kita sebelumnya ya instruksi ancaman gitu kan. Ya, kadang kalau sudah mentok itu akhirnya saya larinya ke sana. Ini proses lah ya. Ya, proses. Karena sistem ini kan kadang belum terbentuk secara utuh kan ya. Yang masih pulang dengan pola asuh orang tuanya seperti itu. Ya ke masyarakat kadang-kadang ketemu seperti itu pola asuh. Lingkungan. Ya, ini proses Pak. Terus Pak Syarif, kita sekarang masuk ke tema kedua. Ketiga, rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Nah di sekolah ini sedang
sudah terbentuk atau masih merintis? Masih merintis Pak. Karena kemarin kan saat Lokakarya 1 itu kan ada Iya. program membuat komunitas. Ternyata saat saya coba masuk di KMN itu karena sekolah saya sendiri terdaftar Oh iya ya. yang Kenapa merupakan ya? IKM itu akhirnya tidak bisa membuat Tidak bisa. komunitas di situ. Tapi sekarang prosesnya mendaftar ya? Karena dari Iya. sanksi dari kepala keluarga Rapimnas ya? Kami belum bisa. Oh, sangat bisa. Oh, jadi ada link itu belum Belum ada link ya. Proses mendaftarnya ada alamat Iya. webnya dia. Belum bisa masuk ya? Belum bisa. Saya kan kemarin di sini sudah daftar, cuma keliru ngambil yang mandiri Mandiri belajar. belajar. Sehingga ke pusat itu dianggap Iya. tidak terdaftar. Oh iya. Ya memang syaratnya kalau sekarang orang ikut itu sudah mandiri berubah supaya langsung menerapkan kurikulum merdeka. Kalau belajar kan masih masih coba-coba pakai K13. Kadang-kadang sih ya. Yang orang nggak enak ya di situ. Kemudian bisa mendaftar ya, nanti ya. Insya Allah. Saya Mungkin kalau kemarin-kemarin saya yang sekarang ini kalau sudah berubah. Oh iya. Kan baru di sini. Oh baru iya ya. Kalau SD saya kan sudah mandiri berubah ya Keben. Ini mandiri pada sudah Yang mana? SD Keben. Oh. di sebelumnya. Iya. Betul. Kafiratu ya. Mungkin. Sebelumnya itu. Ya. Nah, yang di ketika di Lokakarya 1 ya Mas Arya. Ya. Ini komunitas praktisi mana saja yang memiliki peran atau pengaruh. Nah, ini kita sudah pernah ikut ya. Iya. Misalnya kalau itu kan ada MGMP, kalau di SNDW ya. KKG. Oh KKG ya. KKG juga sudah masuk dalam komunitas praktisi ya. Sudah KKG gugus 1. Oh, iya. Juga coba Mas Ari sudah masuk bagian kita. masuk. Oh iya. Ayo Pak. Ini sekarang di sekolah sendiri ya. Apakah sudah mulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal masuk dari kepala sekolah maupun di lain? Secara Merintis kan ini. informal sebenarnya Informal. sudah Pak, dan ngomong-ngomong dengan teman-teman guru, sharing-sharing ada permasalahan itu. Oh iya. Itu nanti akan saya jadikan juga bakal Oh harus iya. kalau di merdeka belajarnya tidak bisa. Itu yang praktisi. Normalnya Bagus kan? Iya. Yang komunitas praktisi itu tidak langsung gitu, tetapi diawali dari diskusi-diskusi kecil ya di luar ya sebelum membentuk komunitas praktisi, supaya tahu kita kebutuhan apa yang harus diambil sebagai dasar pembentukan itu kan juga gitu. Kalau masuk itu kan nggak pas ya. Itu apa ini kan gitu? masuk ada komunitasnya Ya, resmi tiba-tiba nggak jalan, tapi Nggak jalan. Ya. Sudah dilakukan ya diskusi-diskusi sudah kecil secara ya? informalnya. Secara informal. Pak Sari menyanakan membentuk komunitas praktisi di sekolah ya? Iya, di kelas. Tadi kan ada 6 di kelas. Iya. Tidak bisa dipastikan karena ya kalau di sini kan pusat utamanya kan guru kelas Pak. Iya. Hampir sebagian besar siswa itu sama guru kelas. Betul. Ini berapa guru Pak? 7 dengan puluhan guru olahraga. Oh, dengan guru olahraga. Guru PA ini kosong. Dengan panitis kalau salah 8 ya. Tidak ada PU, tidak ada Tidak OPS ada itu, sebenarnya mereka guru. Iya. Penjaganya juga tidak ada. Iya. Iya kan nggak ada ya. Ini masih krisis SDM ya di kabupaten kita ya. Iya. Ya Pak Syarif sudah bagus ada rencana untuk merintis komunitas praktisi yang awali dengan diskusi kecil dengan guru-guru sini ya. Rencana kapan membentuk Pak? Ya, mungkin dalam bulan 2 atau 3 Bulan ini atau bulan depan ya? Iya. berlanjutan dari yang di Merdeka Belajar juga. Oh, iya. Resmi juga. Oh, iya.
daftar untuk memberikan mereka mandiri ya. Jadi mandiri seseorang itu ya. Nanti langsung melakukan BMM, mengakses teman-teman sekaligus membentuk komunitas partisi. Nah, selanjutnya Pak Syarif, apa saja hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas partisi? Oh, tadi sudah ya, masih merintis ya. Pertanyaan berikutnya Syarif, untuk refleksi kita ini yang dengan itu ya. Tapi sebagian besar tadi sudah saya lihat suasana ekosistem di sini sudah bagus. Masuk suara-suara sebelumnya rata-rata Bapak KS dan guru sudah mendukung ya. Nah, kita pendampingan Pak Syarif, apa hal yang paling menarik yang saya rasakan setelah proses pendampingan di kedua ini? Bagi saya pribadi, saya merasa ya ada penyemangat gitu kan, adanya dan pendampingnya. Dan teman-teman guru yang lain juga akhirnya tahu bahwa pendidikan guru penggerak ini memang ya sungguh-sungguh ya tidak main-main. Bukan hanya formalitas ya, program, sistem ya. Silaturahmi juga dari silaturahmi ya. Dan juga saya mengiatkan silaturahmi banyak teman dan sebagainya. Tentu kesamaan irama frekuensi ini juga dalam pendidikan guru-guru penggerak kan sama-sama merasakan seperti kepala sekolah dan guru yang lainnya. Ya. Terus yang masih perlu diperbaiki ke depan supaya lebih maksimal. Mungkin tentang penjadwalan karena ini kan kita setelah libur agak lama, terus pendampingan ibunya kayaknya mendadak juga. Oh iya. Prosesnya persiapannya juga. Iya. Apalagi kalau kayak pendampingan kedua ini akan ada semacam diskusi itu yang harus kita lakukan teman-teman. Iya. Atur jadwal waktunya aja. Untuk pendampingan individu pertama programnya sudah agak lama kayaknya. Iya. Yang ini ya memang dirasakan banyak yang menjaga. Termasuk ketika pendampingan sudah dijadwal masing-masing hubungan, saya dulu rencananya sebelum Senin Minggu Sabtu atau hari Kamisnya. Ternyata PP-nya ada impact penyegaran nasional. Harus diikuti semua, kata Bu Kabit ending gitu. Ikuti semua supaya lancar, termasuk di impact penyebaran harus maksimal diikuti dan pendampingan individu harus ke lapangan semuanya, harus maksimal semua. Sehat. Ini nanti catat sebagai masukan. Baik, ini terima kasih Pak Didi selaku kepala sekolah, luar biasa dukungannya Pak. Mudah-mudahan lolos jadi pengajar praktik Pak ya. Terima kasih Pak Syarif, responnya luar biasa. Saya lihat ini saya optimis untuk menggerakkan teman-teman karena beliau sudah tergerak dan sudah bergerak Pak ya. Nah, saatnya menggerakkan. Seperti itu. Mudah-mudahan sukses ya. Saya selalu Pak Didi Pak Syarif. Baik, terima kasih. Saya ikuti Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Didi selaku Kepala SDN Gading Wetan 1, dan saya hormati Bapak Syarifuddin selaku guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Gading Wetan 1. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf tata usaha SDN Gading Wetan 1. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih mendapatkan nikmat iman dan takwa serta kesehatan
dan kesempatan kita semuanya bisa mengajar, mendidik anak-anak kita, sekaligus kesempatan untuk kita dampingi Bapak Syarif dalam rangka pendampingan individu kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Syamsul Hadi. Saya sebagai pengajar praktik yang mendampingi Bapak Syarif selaku CGP Angkatan 7. Semoga Bapak Ibu sekalian juga ikut tergerak mengikuti ini. Mumpung programnya masih terus berjalan sampai Angkatan 10. Ya, semoga kita semuanya bisa tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan kita semuanya. Semoga salawat serta salam tetap sudah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Bapak Ibu sekalian, saatnya kami melibatkan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu sekalian untuk sebuah diskusi kecil di mana temanya adalah visi dan prakarsa perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini pasti ada visi yang sudah ditanamkan oleh sekolah supaya itu diwujudkan oleh sekolah untuk mendidik putra-putri kita. Tetapi CGP kita ini juga mempunyai ide, mempunyai visi calon guru penggerak sendiri, nanti akan dipaparkan oleh Bapak Syarif. Tentu saja ini menjadi bahan diskusi. Barangkali setelah Bapak Syarif ini terlibat langsung ke dalam pendidikan guru penggerak, ada hal yang perlu diakomodasi untuk masuk ke dalam visi sekolah, ya, sebagai tambahan. Tetapi dalam diskusi nanti jika tidak ada perubahan, tidak apa-apa, karena bukan target utama untuk merubah visi sekolah. Tetapi target utamanya adalah prakarsa perubahan itu sudah dimiliki oleh Bapak Syarif dan beserta Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke dalam diskusi yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Syarif selaku calon guru penggerak, kita berikan kesempatan sepatah dua patah kata dari Bapak Didik selaku kepala sekolah. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Arif sebagai PP dari teman kita Bapak Syarifuddin, yang saya hormati dan saya banggakan calon guru penggerak Bapak Syarif Angkatan ke-7 serta Bapak dan Ibu Guru SDN Gading Wetan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul untuk memusyawarakan atau mengikuti arahan dan oleh-oleh yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Syarif sebagai calon guru penggerak di Angkatan 7. Harapan saya, mari Bapak dan Ibu guru utamanya yang masih muda-muda ikuti jejak Pak Syarif. Mumpung program masih terbuka seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Arif tadi sebagai PP-nya, monggo. Jadi Bapak Ibu yang masih belum daftar ya, nanti di Angkatan 10, kalau Angkatan 9 insya Allah sudah ditutup, tapi teman kita satu sudah daftar atau sudah masuk di Angkatan ke-8. Monggo kita tempuh karir, kita tingkatkan, kita ikuti apa yang diprogramkan oleh pemerintah agar kita itu tidak dikatakan ketinggalan zaman. Seperti saya sendiri, walaupun usia saya itu sudah 55, saya juga mencoba. Sekarang di Angkatan 9 ini saya mencoba yang kedua, karena di kemarin
saya juga daftar PP di angkatan 7 belum lolos ya. Tapi saya tidak putus asa, saya tetap mendaftar lagi di angkatan 9. Oleh karena itu saya berharap kepada Bapak Ibu yang masih muda, mari kita ikuti jejak Pak Syarif. Kalau yang usianya sudah kurang 10 tahun seperti Pak Suroto, monggo nanti kita daftar ke PP-nya. Harapan saya seperti itu. Mari kita maju bersama demi kemajuan pendidikan, umumnya pendidikan di Indonesia dan khususnya pendidikan di Kecamatan Gading. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif selaku pengajar praktik kelas 105 di Kabupaten Probolinggo angkatan 7. Yang saya hormati Bapak Didi Suyitno, Kepala SDN Gading serta Bapak Ibu rekan-rekan guru di SDN Gading yang saya banggakan. Mohon izin ya, di siang hari ini kembali saya mengganggu waktunya untuk sedikit berbagi dan melaksanakan rangkaian kegiatan program pendidikan guru penggerak yang saya jalankan di angkatan 7. Dan pada siang hari ini kami masuk ke tahap pendampingan individu 2. Jadi artinya ada guru penggerak seperti saya, terus ada program pendampingan dari BP yang Pak Arif dalam hal ini di sini, dan itu berlaku untuk semua kegiatan guru penggerak. Ini kalau ada yang tanya mungkin Pak Sam tadi saya rasa apa PP itu ya, bukan Satpol PP Pak Sam ya. Tapi itu pengajar praktik. Artinya apa? Pendamping dari guru penggerak. Satu PP itu maksimal membawahi 6 Pak ya, 6 guru penggerak. Jadi betul-betul bisa maksimal sehingga apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi problem dan sebagainya itu bisa kita selesaikan bersama-sama, ada pembimbingnya gitu ya. Nah, PP inilah pembimbing kami ya. Terima kasih kepada Pak Arif yang sudah berkenan hadir kembali ke sini untuk mendampingi saya dalam menjalankan kegiatan program guru penggerak ini. Nah, di sesi kali ini ya adalah sesi diskusi di mana saya akan menyampaikan dan memandu Bapak Ibu semua bagaimana merumuskan visi sekolah. Jadi visi sekolah saya kira sudah tahu ya, atau mungkin yang belum tahu nanti akan saya paparkan di slide ini. Terus bagaimana dari visi itu kita bisa membuat sebuah prakarsa perubahan. Artinya apa? Bahwa hati atau jantungnya sekolah itu adalah visi. Kalau selama ini mungkin kita memandang visi itu hanya sekedar tulisan, bahkan mungkin ada beberapa, saya pun sebelum ada pendidikan guru penggerak tidak begitu peduli visinya sekolah itu apa. Yang penting saya ngajar, datang ke sekolah, mendidik siswa, menilai, nilainya bagus, sudah. Nah visinya apa? Saya nggak tahu gitu. Nah ternyata visi itu sudah di papan profil sekolah itu ya. Nah inilah yang akan kita bedah, kita pelajari bersama. Kalau memang visi itu sudah dianggap pas dengan sekolah kita, ya monggo kita pertahankan. Kalau memang ada yang perlu dirubah, ditambahi, dikurangi dan sebagainya, ya mari kita sama-sama musyawarahkan agar visi ini bisa sejalan dengan keinginan kita tentang sekolah kita ini. Apalagi Pak Didi juga sebagai kepala sekolah baru di sini, mungkin ada program atau ada cita-cita, keinginan yang mungkin berbeda dengan visi yang sudah dirumuskan, yang mungkin sudah 10 atau 15 tahun yang lalu ini Bu ya, adanya visi ini ya. Nah makanya apakah ini kita pertahankan, kita modifikasi atau kita rubah semua. Nah disinilah kita akan sama-sama berdiskusi. Jadi tujuannya kegiatan siang hari ini adalah bagaimana kita mendiskusikan cita-cita, visi atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang.
ada kalimat rumpang ya, mari kita jawab bersama. Kalau mungkin di panduannya diskusi Pak Arif ya, biar lebih cepat waktunya kita langsung jawab saja Pak ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Berakhlak, beriman, beradab, berkarakter, berprestasi. Nah, ini guru olahraga acuannya prestasi Pak. Kemarin alhamdulillah berkat didikannya Pak Abdul ini tim voli kita juara 1 di kecamatan. Itu salah satu prestasi. Itu yang kita indikan, ada berakhlak, berkarakter, beradab, beriman terutama ya, dan berprestasi. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang bagaimana? Yang kita percaya murid kita itu seperti apa? Apakah murid kita ini jujur? Nah, bagaimana Bu Desi? Karakter siswa-siswi di SD Gading Wetan ini seperti apa? Apakah penuh energi? Apakah keagamaannya kuat dan sebagainya? Nah, itu yang kita coba pikirkan. Ya, ini ada betulannya Pak. Ini betulan ada. Terus, nah yang kita utamakan sekarang di sekolah ini beberapa keinginan dan cita-cita kita ini, yang utama dari murid kita itu yang kita inginkan apa, yang paling atas lah secara prioritas. Yang paling atas IPA apa yang kita utamakan? Bisa melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi, artinya terus sekolah ya, tidak putus sekolah. Bu Yuni apa? Prestasi. Nah, terus dari Pak Roto mungkin yang paling utama keinginan Pak Roto dari anak-anak kita itu adalah apa yang diinginkan dari anak-anak kita, dari siswa kita itu? Motivasi belajarnya lebih meningkat. Motivasi belajarnya biar lebih meningkat. Nah, ini rumusan cita-cita murid ya, versi kita masing-masing. Terus kita sadar betul bahwa murid kita di sekolah ini seperti apa siswa kita ini? Hiperaktif ya. Mestinya sudah masuk masih aja main ya. Karena sering aktifnya Pak. Walaupun kita tidak punya lapangan sepak bola gitu. Kalau sudah kadung main ya sampai berkeringat basah semua bajunya itu ya. Saking hiperaktifnya. Terus kita sebagai warga sekolah di sini yakin, apakah kita yakin dari potensi-potensi siswa yang ada itu, apakah kita yakin mereka kita bisa bawa ke arah keinginan kita yang tadi, bisa berprestasi, bisa lanjut sekolah sampai kuliah, Pak Sam tadi, atau motivasi belajarnya bisa meningkat? Apakah kita yakin bisa ke arah sana? Insya Allah bisa ya. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa yang menjadi keyakinan kita itu, cita-cita kita itu bisa kita capai dengan apa? Keyakinan itu. Tadi keinginannya biar bisa lanjut sekolah, biar bisa berprestasi, biar bisa motivasi belajarnya meningkat, memberi motivasi. Terus kita sebagai guru harus bagaimana agar tercapai apa yang kita inginkan itu? Membimbing dan mengarahkan. Nah, inilah programnya. Dan program itu akan kita bisa bikin, kita buat kalau ada jantungnya tadi yang kita sama-sama di awal kita bahas, yaitu adanya visi sekolah. Nah, sekarang sebelum kita ke visi sekolah, pertama yang harus dipahami dalam merumuskan visi sekolah saat ini, kalau mungkin dulu-dulu tidak ada ketentuan atau anjuran seperti ini, visi sekolah itu harus mencantumkan atau ada dari unsur-unsur Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Dari unsur Merdeka Belajar, visi sekolah itu berpihak pada murid. Artinya kita bikin sebuah visi, kita jangan sampai memaksa kepada muridnya. Jadi visinya kita itu harus berpihak pada murid. Terus mengandung pembelajaran sepanjang hayat. Nah, betul kata Pak Sam tadi, anak-anak biar selalu
termotivasi untuk terus belajar, melanjutkan ke SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Terus holistik, menyeluruh. Visi kita itu harus menyeluruh, bukan hanya untuk 1-2. Kalau tadi ada prestasi mungkin hanya kepada beberapa anak. Nah, prestasi macam-macam, bisa prestasi pelajaran, prestasi olahraga dan sebagainya. Jadi prestasi secara menyeluruh. Relevan ini sesuai, ya. Artinya masuk akal, sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita dan berkelanjutan. Sementara di profil pelajar Pancasila, nah ini yang menjadi kampanye utama saat ini, bagaimana kita bisa menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini yang bisa kita jabarkan di dalam visi sekolah dari Merdeka Belajar dan dari profil pelajar Pancasila. Nah, kesimpulan dari kalimat umpang tadi yang kita sama teman-teman bahas bersama, bahwa kita menginginkan siswa kita ini adalah menjadi siswa yang pertama berakhlak, yang kedua beradab, berkarakter, berprestasi, dan yang terakhir apa tadi, sesuai dengan visinya Pak Sam tadi, yang melanjutkan sekolah bisa terus belajar sepanjang hayat. Nah, ini kesimpulan dari kalimat umpang yang kita tadi susun. Nah, dari sini ya kita coba bandingkan dengan visi yang ada di sekolah kita saat ini. Ini visi SDN Gading Wetan. Sudah ada akronimnya ya. Akronimnya Beta Siradian. Nah, seperti yang ada di papan profil sekolah itu. Beta Siradian. Beta itu beriman dan bertakwa. Nih, jadi beriman dan bertakwa menurut yang dulu menjabarkan visi kita itu ditempatkan di paling utama. Terus setelah itu sehat jasmani dan rohani, cerdas, disiplin, kreatif dan terampil. Ini visi yang ada di sekolah kita dan masih sampai saat ini masih berlaku ya. Nah, dari visi yang ada ini, kira-kira menurut Bapak Ibu apakah ada yang perlu dirubah, perlu ditambahi atau dikurangi dari visi yang ada ini? Kita baca satu persatu. Manusia yang beriman dan bertakwa harus di awal, di tengah, apa di akhir? Di depan ya. Berarti tetap di depan. Sehat jasmani dan rohani. Ya, tapi ini prioritasnya di prioritas yang belakang ya, karena kesehatan itu pasti ya. Nah, sehat jasmani dan rohani, rohaninya sudah pasti hubungannya dengan beriman dan bertakwa. Cerdas, apakah murid kita harus cerdas semua? Ya. Disiplin harus masuk ya. Kreatif harus ya. Dan terampil ya, masuk ya, terampil ya. Artinya ada keterampilan yang bisa kita masukkan di sini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid yang tadi? Apakah sudah selaras visinya itu? Tadi setelah kita bedah satu persatu, ternyata ada yang mungkin tidak begitu prioritas, ya, sehat jasmani dan rohani ya. Ada yang perlu ditambahkan, mungkin ada yang perlu dikurangi. Berarti ada yang belum selaras ya. Nah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah, kalau ada, apa yang akan ditambahkan? Ingat tadi profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, mandiri. Nah, itu sebagian sudah masuk. Apakah ada yang akan ditambahkan di visi kita yang tadi? Bernalar kritis. Di sini tidak ada bernalar kritis ya. Berarti kita tambahi bernalar kritis. Nanti di kesimpulan Bu Desi tolong ditulis ya. Jadi berkebinekaan global ini masuk dalam toleransi, bisa belajar segala hal,
Dan ada bergotong royong juga di sana kalau dari profil pelajar Pancasila. Yang ada di visinya kita baru kreatif, beriman dan bertakwa ya. Kita dalam kritis tadi bisa share ke guru yang lain dari sudah sepakat atau mungkin karakter yang lain. Untuk bernalar kritis apakah disepakati bisa ditambahkan ke visi kita dari teman-teman Budi yang lain? Tadi kan usulnya dari Bu Desi ya. Apakah bisa ditambahkan di sini dalam visinya? Sudah termasuk di karakter, berkarakter itu ya, mencakup semua ya. Ya memang tidak harus di profil penjara masuk semua, tapi kan bisa dimasukkan dalam satu kata yang mencakup semua. Berarti di berkarakter Pak ya, masih berkarakter. Bisa ada lagi yang akan ditambahkan? Berkebinekaan global itu salah satu wujudnya juga peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Kalau di visi kita ini belum ada visi yang peduli lingkungan. Apakah ini akan ditambahkan atau tidak perlu? Peduli lingkungan ya, karena kalau tidak dari kita yang memulai, terus siapa lagi ya? Peduli lingkungan, apalagi alam di Gading Wetan ini masih sangat indah. Kalau ini kita tidak rintis untuk peduli lingkungan dari masa anak-anak, takutnya ke depan malah rusak semua. Ditambahi peduli lingkungan ya. Nah, saya mencoba menyusun karena di pembelajaran guru penggerak di modul 1.2 itu ada materi tentang bagaimana membuat visi murid masa depan versi CKP sendiri ya. Ini versinya saya. Jadi kalau saya suka bikin akronim ya atau singkatan ya. Ini mungkin cocok ke Pak Sam ini. Akronimnya saya adalah Beta Bersama Kenangan ya, bersama kenangan lama. Ya. Beta Bersama Kenangan. Apa kepanjangannya? Beta itu beriman dan bertakwa. Ya. Terus bersamanya itu berjiwa nasionalisme dan mandiri ya, cinta tanah air, nasionalisme ya. Ini versi saya loh. Terus kenangannya itu ada kreatif, inovatif, dan cinta lingkungan. Nah ini kenangan. Jadi saya menyingkatnya menjadi Beta Bersama Kenangan. Ini saya susun sendiri, saya yang nyusun. Nah, dari teman-teman ya pasti ada versi sendiri, ada keinginan dan ada cita-cita sendiri sesuai dengan tadi pembahasan. Tadi kalau ada Pak Sam menyampaikan karakter, nah ya mungkin karakter ini kita masukkan gitu. Kita kombinasikan dengan visi kita yang sekolah yang resmi. Terus kalau mungkin punya saya ini mau diadopsi monggo, atau kita bikin yang lain gitu. Ini hanya contoh visi yang saya bikin. Di Beta Bersama Kenangan itu bagi menjadi 4, ada beriman dan bertakwa, ada nasionalisme mandiri, ada kreatif dan inovatif, serta cinta lingkungan itu. Dan ini sudah sebagian ada contoh-contoh kegiatan yang coba kita praktekkan selama ini ya. Beriman dan bertakwa, ada kita kegiatan istighosah tiap Jumat, bahkan sekarang dengan kita sudah punya mushola, kita sudah bikin banyak kegiatan yang hubungannya dengan beriman dan bertakwa. Nasionalisme, kegiatan upacara, terus belajar tarian daerah dan sebagainya itu masuk nasionalisme. Terus mandiri, anak-anak kita latih mandiri. Terus ada kreatif, inovatif, bagaimana siswa kita bisa kreatif. Tadi sama dengan visinya sekolah. Terus inovatif. Nah, bedanya kreatif, kalau kreatif ini mungkin dia bisa membuat sesuatu tapi dari mencontoh. Kreatif, ada ini bikin tapi dari mencontoh ya di YouTube dan sebagainya. Kalau inovatif bisa menciptakan sendiri, itu bedanya. Kreatif, inovatif. Terus cinta lingkungan. Nah, ini contoh profil yang saya bikin. Nah, sekarang kita bikin kesimpulan.
Dari kesimpulan visi sekolah tadi, terus ada beberapa perubahan yang tadi teman-teman usulkan, termasuk juga ada usulan dari visi saya sekolah, visi versi saya tadi. Nah, kira-kira kita bikin visi sekolah itu seperti apa? Mari kita sama-sama rumuskan. Terwujudnya manusia ini di awal pasti ini ya. Terwujudnya manusia yang pertama beriman dan bertakwa. Nah, saya tulis Bu Desi. Terwujudnya manusia yang beriman dan bertakwa. Setelah itu yang utama. Setelah itu yang kedua, setelah anak-anak bisa beriman, anak-anak kita inginnya seperti apa? Berkarakter tadi, misalnya Pak Sam ya. Berkarakter mulia. Ya. Berkarakter mulia. Yang kedua, jadi ada karakter ini masuk bisa akhlak juga. Jadi berkarakter mulia. Setelah beriman dia berkarakter mulia. Selanjutnya setelah karakter apa berikutnya? Apakah kreatif, apakah mandiri, apakah inovatif, nasionalisme? Kreatif dan berprestasi. Tadi usulnya Pak Arya. Kreatif dan berprestasi. Masalah singkatan nanti kita bisa cari-cari yang masuk aja ya. Misalkan yang kenangan. Ya. Sudah tadi berarti kreatif dan berprestasi. Lanjut. Mandiri. Apakah mandiri kita ingin siswa kita mandiri atau masih nanti selalu bergantung kepada kita atau kepada orang tua? Mandiri ya. TK aja sudah visinya sudah mandiri ya. Masa kita SD tidak ada visi mandiri? Mandiri dan yang terakhir mungkin cinta lingkungan. Nah udah ya, udah tersusun ini. Nah visi ini ya tidak bisa kita putuskan langsung jadi visinya sekolah, tidak, karena mungkin Pak Adoli paham kalau menyusun visi itu harus merubah di apa namanya Pak yang di ya kurikulumnya. Nah itu ya. Jadi ini nanti kita usulkan, kalau memang ini disepakati nanti diusulkan saat penyusunan kurikulum yang baru, dan itu melibatkan komite dan perwakilan wali murid biasanya ya. Sudah berisi ya. Jadi terwujudnya manusia yang beriman dan bertakwa, berkarakter mulia, kreatif dan berprestasi, mandiri dan cinta lingkungan. Alhamdulillah, ini visi kita yang insya Allah ke depan akan kita laksanakan. Nah dari visi ini contoh konkretnya seperti apa? Nah, mari kita sama-sama ambil contoh konkretnya. Yang pertama tadi beriman dan bertakwa. Contoh konkretnya perilaku pada siswa seperti apa? Yang kita inginkan nanti karena ada beriman dan bertakwa, siswa itu harus menjalankan apa? Sholat 5 waktu ya. Dan sholat sunnah, kebiasaan sholat duha dan sholat sunnah. Nah, sholat duha itu sholat sunnah ya, sholat wajib dan sholat sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua yang berkarakter mulia tadi Pak Sam, contohnya perilakunya seperti apa Pak Sam? Jujur, tanggung jawab, disiplin, toleransi juga termasuk di sana ya. Itu dalam sekali maknanya karakter yang Pak Sam usulkan. Jadi banyak, dan itu mungkin di raport kita itu sudah ada semua itu ya, masuk karakter ya. Terus yang ketiga kreatif dan berprestasi ya. Jadi maaf yang kreatif dan berprestasi. Contohnya seperti apa Pak? Contoh perilakunya yang mencerminkan anak yang kreatif dan berprestasi. Itu mampu menciptakan sesuatu dengan hebat, tapi menciptakan sesuatu dengan versinya sendiri. Dengan versinya sendiri. Jadi ya inovatif. Inovatif. Ya.
Berarti dalam pembelajaran kita di sekolah nanti, di kelas-kelas nanti harus mengacu kepada hal kayak itu. Jadi tidak hanya anak kita yang ngajari, tapi anak-anak yang bisa menciptakan sendiri, bisa menciptakan sendiri, berkreasi sendiri dan berprestasi ya. Sudah jelas contohnya berprestasi banyak, bisa di bidang olahraga, keagamaan, dan juga di bidang yang lain. Terus yang selanjutnya mandiri ya, mandiri Bu ya, udah sih mandiri. Nah dari perilaku mandiri ini kita ingin seperti apa anak-anak contohnya untuk mandiri ini? Kalau udah ada gurunya bisa belajar, tidak selalu bolak-balik ke kantor. Bu, nangis, Bu tokar, keket ya. Kalau sudah mandiri ya kita bagaimana men-setting agar di kelas ya tidak hanya kelas rendah, kelas tinggi juga, terutama kelas tinggi yang paling enggak secara semi otomatis mereka bisa mandiri belajar. Tidak selalu bergantung harus ada gurunya ya. Ya selama ini yang mungkin kelas rendah dikit-dikit tidak bisa ditinggal. Nah, kalau kita ambil visi ini berarti ya bagaimana kita cari solusi bersama agar anak-anak kita itu bisa mandiri paling enggak di kelasnya, tidak selalu bergantung harus ada gurunya. Dan yang terakhir cinta lingkungan. Nah, contohnya dengan lingkungan adalah seperti apa Pak Roto? Kita punya kebun sekolah di belakang yang belum dimanfaatkan. Buang sampah di tempatnya terutama. Membuang sampah. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Memanfaatkan kebun yang kosong ya, memanfaatkan kebun sekolah. apa penataan taman penataan taman. Nah ini bisa kita jadikan program nanti. Jadi program sekolah itu nanti dari visi ini yang diturunkan. Kita ada cinta lingkungan visinya, maka bikin program bagaimana penataan lingkungannya harus betul-betul mencerminkan cinta lingkungan gitu. Jangan seenaknya bikin ini lingkungannya malah terhambat ya. Jadi kurang baik. Baik, nah ini contoh perilaku konkret warga sekolah. Guru masuk tepat waktu. Ini menjadi contoh dari guru kepada siswa. Ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Orang tua ikut mendampingi anak belajar. Apakah ini boleh? Nggak boleh kalau di sini Pak ya, karena kita belajar ini kita sudah visinya mandiri. Terus murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Nah ini masuk di karakter tadi ya, contohnya Pak Sam itu. Ini ada contoh-contoh perilaku konkret warga sekolah. Itu mungkin tentang visi ya, sudah kita rumuskan, kesimpulannya sudah ada. Nah sekarang kita masuk ke materi prakarsa perubahan. Dari visi yang kita susun itu, maka kita harus bisa menjabarkan menjadi sebuah prakarsa perubahan, sebuah kegiatan yang bisa merubah yang selama ini kurang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Nah, itulah prakarsa perubahan. Ada pertanyaan pemantik di sini. Satu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Monggo Bapak Ibu, kira-kira inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yang tadi: beriman, bertakwa, berkarakter mulia, kreatif, dan berprestasi, mandiri, dan cinta lingkungan. Contoh satu saja, inisiatifnya contohnya seperti apa? Mungkin selama ini mungkin sudah pernah kita jalankan atau terhenti atau tidak lanjut dan sebagainya. Seperti apa mungkin bisa dimunculkan lagi contoh inisiatif perubahannya seperti apa? Contohnya seperti apa Bu Desi? Mematuhi aturan sekolah, ya. Memberi tauladan, memberi contoh misalnya. Nah, ini jadi kita lakukan bersama, bukan hanya 1-2 orang saja ya. Jadi kita bersama-sama, mari kita berikan contoh kepada murid-murid kita, siswa-siswi kita, sehingga ini menjadi inisiatif perubahan yang berkelanjutan ya.
yang tanpa disadari anak-anak akan mencontoh dengan sendirinya. Contoh pembiasaan sholat duha yang sudah kita jalankan. Alhamdulillah Pak Arif ini dari Senin sampai Sabtu, bahkan kalau anak-anak itu tidak dibatasi inginnya sholat duha terus gitu. Padahal akhirnya saya bikin jadwal, saya jadwal per kelas, nanti yang memang ingin sholat duha bisa sholat duha nanti di jam istirahat. Karena kalau mau sholat duha semua tidak cukup musolanya, dan juga mengganggu kerja pelajaran kalau terlalu banyak. Ini salah satu inisiatif perubahan. Terus apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bentuk kegiatannya seperti apa agar sekolah kita bisa beriman bertakwa? Bentuknya sudah kita bisa menginisiasi adanya musola yang berkarakter mulia. Bentuknya tadi bahasa memberi contoh, mungkin dengan kebiasaan saling kalau datang sekolah ya cium tangan dan sebagainya. Terus yang kreatif, contohnya seperti apa? Kreatif dan berprestasi ini yang bisa kita lakukan tidak hanya oleh guru saja, tapi melibatkan orang tua, termasuk kepala sekolah di sini. Ya paling gampang contohnya kita bikin musola ini sudah. Jadi kalau kita perhatikan, kita ikuti dari awal, kita bikin musola ini paling dukungan dari semua pihak paling. Jadi sekolah hanya pemantiknya saja, ternyata support dari ibu kepala desa, dari masyarakat sekitar itu luar biasa, dan itu malah lebih besar pengaruhnya sehingga bisa terwujud. Bahkan ada orang-orang di sekolah lain yang kagum gitu, ini kok bisa sekolahnya bikin, ambil dana bos berapa gitu. Padahal kita tidak ambil dana bos sama sekali gitu. Nah ini salah satu prakarsa perubahan seperti itu. Yang ketiga, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah setelah kita merumuskan rancangan perubahan tadi yang kita ambil dari visi sekolah ini, bagaimana kita langkah konkretnya? Apakah kita bikin aturan, bikin pembiasaan, terutama dalam karakter tadi itu? Apakah kita merubah aturan sekolah menjadi memasukkan berbagai karakter yang kita bisa tanamkan? Dan kapan waktunya akan kita bisa mulai ini, rancangan waktunya ini? Kalau di saat ini sudah di pertengahan semester, sudah di pertengahan tahun, apakah kita akan mulai di awal tahun pelajaran dan sebagainya? Nah, tahun depan kalau bikin kurikulum itu awal tahun Pak Beden. Nah itu nanti kita bisa rancang dari pembuatan itu, kita masukkan visi sekolah yang baru. Nah, ya kita bisa bikin program-program yang sudah muaranya berpusatnya dari visi sekolah itu, sehingga tidak ada lagi rencana bikin ini ternyata di visi sekolah tidak ada. Rencana tiba-tiba mau bikin ini di visi sekolah tidak ada. Nah, itu yang kita mari sama-sama coba rancang bersama. Kesimpulannya, nah ini sudah terakhir masuk tahap kesimpulan. Jadi pertama, kesimpulan dari kegiatan diskusi kita kali ini bahwa visi sekolah kita itu sudah baik apa belum Bapak Ibu? Sudah baik, cuman karena perkembangan zaman maka ada yang kita tambahkan. Nah itu kita tambahkan. Tambahannya tadi berarti menjadi visi sekolah yang terwujudnya manusia yang beriman dan bertakwa, berkarakter mulia, kreatif dan berprestasi, mandiri, serta cinta lingkungan. Prakarsa perubahannya ya. Tangan buat kita semua ya. Nah prakarsa perubahannya tadi sudah kita salurkan dengan berbagai kegiatan pembiasaan dan aturan-aturan sekolah kita susun kembali di kemudian hari. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Sekali lagi ini adalah salah satu bentuk bagaimana guru penggerak itu bisa mengimplementasikan apa yang didapat, juga agar bagaimana sekolah yang ada guru penggeraknya bisa lebih maju ya, bisa lebih terarah, sehingga akan beda dengan sekolah yang tidak ada guru penggeraknya dengan sekolah yang ada guru penggeraknya. Kalau selama ini mungkin ada semacam cemoohan dari beberapa rekan guru yang tidak paham guru penggerak, dianggapnya guru penggerak lawan arah gerak melulu. Kadang juga lau pun lawan.
Nah, kita tunjukkan bahwa adanya guru penggerak di sekolah itu pertama bisa bagaimana sekolah itu bisa terarah dalam program. Ya seperti contohnya tadi, kalau selama ini mungkin saya sendiri mungkin tidak begitu peduli visinya sekolah itu apa. Tapi setelah ikut program Budi Madura, baru saya lihat Pak, mana visinya sekolah. Saya cari-cari, oh ini ternyata ada. Saya ke sekolah-sekolah lain bahkan ada yang tidak terpampang visinya itu. Ada apa visinya ya? Setelah ditanya visinya malah jauh dari yang sekolah itu lakukan. Visinya mungkin ada visi cinta lingkungan, tapi sekolahnya dan cerita taruh-taruhan ya. Pembuangan sampahnya, tempat sampahnya tidak ada. Nah, itu yang akhirnya menjadi nilai tambah kenapa ada guru penggerak, sehingga sekolah yang kita tempat bertugas saat ini ya, bisa ada perubahan dengan adanya prakarsa perubahan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Arif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Bapak Ibu presentasi dari Bapak Syarif sekaligus memaparkan dan memimpin diskusi ini. Dan tadi sudah lumayan ide-ide dari Bapak Ibu guru di sini dan itu diakomodasi, dan tadi sudah sempat disampaikan sehingga ada diskusi yang merumuskan visi yang baru, dan visi yang baru itu nanti disampaikan ke Bapak Kepala Sekolah ya Pak Syarif dan Bapak Ibu sekalian untuk disepakati ditambah atau diubah supaya apa yang kita hasilkan dari diskusi kita ini betul-betul terrealisasi. Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa dari Bapak Ibu guru SDN Gading Wetan. Ini nggak pakai satu Pak ya? Oh itu satu-satunya ya. Waduh, penguasa sekolah ini di Gading Wetan ya. Ya. Baik, saya sendiri selaku pengajar praktik yang mendampingi Bapak Syarif, terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kepedulian Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semuanya diberikan perlindungan dari Allah SWT, sehat walafiat, lancar rezekinya, dan kita sukses semuanya. Demikian, saya mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Syarif semuanya. Salam untuk Bapak Kepala Sekolah karena beliau sedang sibuk ada tugas lain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.